Apa kabar teman-teman ceria anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami pasukan Merdeka SD Islam Al-Azhar 31 hadir kembali dalam acara ceria anak di Jogja TV. Ya betul teman-teman, kita akan bercerita tentang peristiwa Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Nanti teman-teman harus duduk tenang dan menyimak bersama ya. Teman-teman, Sumpah Pemuda adalah sebuah kongres atau pertemuan. Kalau kita taunya rapat gitu, tapi pesertanya banyak sekali. Dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada rapat ini banyak pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta untuk membicarakan tentang memperkuat persatuan dan kesatuan agar tercipta semangat bersama. Keren kan penonton? Dulu pemuda-pemudi berkumpul dalam rangka membahas persatuan untuk melawan para penjajah. Iya, karena zaman dulu penjajah tidak membolehkan kita belajar dengan aman. Maunya itu kita itu bodoh. Ih, jahat ya. Itu dulu, tapi sekarang alhamdulillah kita sudah bisa bersekolah dengan nyaman dan aman, ya kan teman-teman? Betul banget, sekarang kita bisa bersekolah, senang belajar seperti di sekolah kita SD Islam Al-Azhar 31. Kalau pemirsa belum tahu, sekolahan kami tepat di pinggir ring road utara seberang asrama haji. Nah, kembali lagi ke Sumpah Pemuda ya. Kongres Sumpah Pemuda ini sebenarnya diadakan 2 hari, dari tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober. Iya, tapi karena hasil rapat Sumpah Pemuda itu di tanggal 28 Oktober yang diperingati setiap tahunnya. Omong-omong, teman-teman hafal tidak isi Sumpah Pemuda? Yuk hafalin sama-sama. Aku dulu ya. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah, Masya Allah, teman-teman hebat semua. Jadi berasa ya persatuannya. Ada yang tahu nggak lagu apa yang diperdengarkan saat penutupan kongres? Aku tahu, Indonesia Raya kan, lagu yang menjadi lagu kebangsaan yang setiap hari kita dengar di jam 10 pagi.
Yeay, betul banget. Dan informasi lagu tersebut karya W.R. Supratman atau lengkapnya Wage Rudolf Supratman. Nah, itu tadi teman-teman kisah tentang Sumpah Pemuda. Semoga kita selalu semangat ya untuk bersatu. Iya, siap. Karena dengan bersatu kita akan kuat. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi jangan ada yang musuh-musuhan lagi ya teman-teman. Baiklah, karena semua sudah bercerita, kami semua pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Siap, gerak. Beri hormat. Terima kasih. Sampai jumpa. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia depan jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Pelangi hingga Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo, apa kabar adik-adik yang ada di rumah dan juga pemirsa setia Jogja TV dimanapun Anda berada. Senang sekali Karina Harum tentunya bisa berjumpa di acara spesial yaitu Ceria Anak, Ceria Banget. Alhamdulillah gitu ya Karina akhirnya bisa ketemu lagi sama adik-adik yang ada di rumah, bisa ketemu lagi sama pemirsa setia yang saat ini mungkin lagi bingung hari Sabtu enaknya ngapain ya. Mendingan nonton aja Ceria Anak, Ceria Banget karena pasti nanti Karina akan menemani sampai nanti jam 1:30 siang. Dan yang spesial di hari ini karena tentunya nanti kita akan melihat penampilan-penampilan adik-adik kita dari Jogja Broadcast Learning SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Dan tadi sudah kita saksikan bersama ada penampilan adik-adik kita yaitu kelas A Jogja Broadcast Learning SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta yang tentunya sudah membawakan fragmen The Story of Sumpah Pemuda. Luar biasa sekali, keren banget penampilan adik-adik kita ya. Karena pastinya adik-adik kita semangat banget membawakan fragmennya dan tentunya tertular juga kita yang ada di rumah ya, semangat mereka untuk menceritakan tentang apa sih Sumpah Pemuda itu, bagaimana isi dari Sumpah Pemuda. Nah, mumpung di hari Sabtu ini adik-adik yang sudah ada di rumah sembari makan siang atau mungkin juga saat ini bingung mau ngapain atau lagi jalan-jalan, tenang. Pastinya juga bisa streaming ya di YouTube-nya Jogja TV. Yang jelas nanti masih akan ada penampilan-penampilan spesial, tapi jangan kemana-mana, tetap di Ceria Anak, Ceria Banget. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Ceria Anak Jogja TV. Kembali dengan kami siswa-siswi SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting kepada pemirsa yang ada di rumah. Informasi kali ini berkaitan dengan satu gerakan hidup sehat yang dilaksanakan di sekolah kami tercinta. Gerakan apa ya kira-kira? Mending kita langsung simak bersama ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Naura, masih dalam acara Satisa seputar Al-Azhar 31 kali ini. Kita akan bersama-sama menyimak informasi mengenai gemas atau gerakan makan sayur yang menjadi kebiasaan baru di lingkungan SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Sudah terhubung bersama kita semua pada pagi hari ini. Sesi pertama, silakan Tasya. Terima kasih
kasih rekan Nora yang ada di studio. Senang sekali pemirsa, pagi hari ini saya Shirley bisa menemani Anda dalam acara talk show yang luar biasa ini. Tentunya pagi hari ini saya tidak sendiri, sudah ada 2 narasumber. Kita yakni guru-guru spektakuler. Wah, kenapa spektakuler ya? Ya karena beliau-beliau ini yang gencar untuk membiasakan siswa-siswi di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta untuk memakan sayur. Semangatnya membara pemirsa. Baik, langsung saja kita selamat pagi Ibu Siren, selamat pagi Ibu Tasya. Selamat pagi Shirley, permisa yang ada di rumah. Selamat pagi Shirley, salam sehat untuk kita semua. Luar biasa, salam sehat. Nah, langsung saja Nji, Bapak Ibu. Mungkin pemirsa di rumah juga sudah bertanya-tanya, kenapa sih SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta ini gencar untuk membiasakan siswa-siswi di SD Islam Al-Azhar 31 untuk memakan sayur. Boleh langsung dijelaskan, Ji? Seperti yang kita tahu, saat ini banyaknya makanan cepat saji lebih disukai termasuk anak-anak. Sesekali sekadar mencoba tidak apa-apa, tetapi kalau jadi makanan utama sehari-hari tentu dampaknya tidak sehat karena nilai gizinya kurang. Selain itu, fenomena gerakan tutup mulut saat makan sayur alias nggak dengan sayur ini juga marak terjadinya di usia anak-anak. Nah, inilah yang menjadi dasar kami untuk mereka mengharuskan membawa bekal sayur. Perlahan gerakan makan sayur ini kami biasakan dan ini disambut baik oleh orang tua. Beberapa orang tua juga mengeluhkan susah untuk membiasakan anak mereka makan sayur. Maka kami berpikir jika ini dibiasakan membawa bekal sayur lalu dimakan bersama dengan teman lainnya saat istirahat, tentu anak-anak akan lebih semangat untuk makan sayur. Lalu adakah perubahan signifikan yang tampak? Ya, semakin kesini anak-anak semakin terbiasa. Kami juga selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bakal mereka salah satunya ada olahan sayur. Sebagai kelanjutan kami juga menyampaikan hasil pantauan kami kepada orang tua via WA untuk mengonfirmasi bahwa putra-putrinya benar-benar mau makan sayur ketika di sekolah. Betul, selain itu juga banyak orang tua yang mengirim WA terlebih dahulu kepada kami. Ada yang menyampaikan bahwa anaknya sekarang jadi doyan makan sayur atau sekedar menitip tadi anaknya dibekali sayur. Ini mohon dipantau. Nah, jadi pembiasaan makan sayur ini lebih mudah karena mendapatkan dukungan dari orang tua. Masya Allah, keren sekali. Ya, tidak dapat dipungkiri saat ini membiasakan anak-anak untuk memakan sayur adalah tantangan tersendiri, Ji, Bapak Ibu, sehingga dibutuhkan cara menarik dan menyenangkan. Baik, kami haturkan kepada Bapak Ibu. Semoga menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah dan sekolah lainnya. Terima kasih tadi. Talk show gemas pagi hari ini kembali pada Naura di studio. Luar biasa rekan Shirley yang telah memberikan informasi pada kita semua. Juga kehadiran narasumber Bapak Ibu guru yang sudah memperjelas ya program gemas atau gerakan makan sayur ya pemirsa. Masih ada satu sesi teks slow mengenai program ini. Kira-kira siapa narasumbernya dan apa informasinya? Mari kita simak bersama kepada rekan Tasya dan Zahra, kami silakan. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, salam sehat yang ada di rumah. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, salam sehat pemirsa yang ada di rumah. Sebelumnya saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak atau Ibu guru di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta yang merancang program ini. Suatu program yang sederhana tapi memiliki dampak positif yang sangat besar ya. Kita ketahui bersama seberapa banyak kandungan gizi dalam sayur sehingga kalau
Kalau dikonsumsi pasti akan memberikan efek yang baik bagi tubuh dan akan berpengaruh pada kemudahan anak dalam belajar. Setuju, sebenarnya pengalaman pribadi anak saya itu memilih-milih makanan terutama sayur, hampir saja sama sekali tidak mau makan sayur. Tetapi begitu program ini digencarkan oleh sekolah, maka mau tidak mau harus mengonsumsi sayuran. Di situ saya bersyukurnya akhirnya ada yang membantu untuk membuat anak kami mau makan sayur. Terkadang iya, tapi lebih banyak tidaknya. Guru-guru juga mengedukasi kami dan ini demi kebaikan anak-anak, jadi pasti diupayakan. Bangun 15 menit lebih awal untuk masak sayur yang simpel saja seperti sup, atau pecel. Tidak apa-apa, kebiasaan ini akhirnya juga tidak hanya berlaku untuk anak-anak, tetapi untuk orang rumah juga. Kalau saya lihat, anak-anak sepulang sekolah semangatnya masih on. Saya yakin efek baik makan sayur. Setuju, sebenarnya pengalaman pribadi anak saya selalu dibayangkan ya, ini program non-akademik terbaik, program yang pastinya mendukung kegiatan belajar anak-anak. Jadi kami sebagai orang tua harus totalitas bersinergi dengan sekolah untuk mendukung ini. Lihat anak-anak jadi semakin semangat seperti semangat para pahlawan mendukung bangsa semua ini. Diawali dengan doyan makan sayur, jadi labang di sekarang. Luar biasa rekan Kansa dan Tasya. Teks elo kedua sekaligus menutup Satisa hari ini. Saya senang mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian tadi permisa persembahan dari kami siswa-siswi SD Islam Al-Azhar 31 siswa-siswi ekstrakurikuler broadcasting SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Pesan dari kami untuk pemirsa yang ada di rumah untuk semangat makan sayur ya. Makan sayur, badan sehat, fokus belajar dan jadi orang sukses. Amin. Berjumpa lagi di lain kesempatan dengan cerita dan informasi yang tidak kalah menarik. Saya Asmira selaku narator dan teman-teman pamit dulu ya. Beri hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya and bye-bye. Keren sekali penampilan adik-adik kita dari kelas B Jogja Broadcast Learning SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, yang tentunya tadi sudah menyampaikan apa aja sih manfaatnya kalau kita doyan makan sayur. Ayo kira-kira adik-adik yang ada di rumah siapa nih yang nggak doyan makan sayur? Dari sekarang yuk harus doyan makan sayur ya, karena tadi adik-adik kita sudah menyampaikan bahwa tentunya banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari kita rajin atau doyan makan sayur. Mulai dari kita fokus belajarnya, terus juga kita tahan sampai nanti pulang sekolah. Kadang ada yang nggak doyan sayur, baru masuk baru sejam 2 jam pelajaran udah lemas ya kan. Kalau doyan makan sayur nanti sampai pulang sekolah masih segar pastinya. Dan ini perlu dicontoh sekali ya untuk yang ada di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, tentunya memiliki kebiasaan yaitu gemar makan sayur mulai dari siswa-siswinya, lalu juga support yang luar biasa dari guru-gurunya dan juga orang tua. Nah, untuk yang penasaran sekali dengan ekstrakurikuler yaitu Jogja Broadcast Learning SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, tenang, sabar, karena tentunya di studio sudah hadir beliau yang sangat luar biasa juga, dan juga ada siswi, salah satu siswi tentunya Karina akan langsung ngobrol-ngobrol ya. Kita kenalan dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Ade. Namanya siapa sayang? Misha. Panggilannya Misha. Iya, lalu juga ada Bapak Hendy Kurniawan, Magister Pendidikan. Beliau ada koordinator broadcasting. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Rena. Alhamdulillah baik. Kak Rena sehat?
Alhamdulillah sehat ya. Harus sehat karena kalau udah ketemu sama adik-adik yang ada di rumah, apalagi ketemu dengan adik-adik kita yang sangat luar biasa dari Jogja Broadcast Learning SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta yang tadinya lemes nih ya Pak ya. Jadi langsung wah semangat. Iya ya. Dong. Nggak mau kalah sama semangatnya adik-adik yang ada di sini. Nah, ini pastinya adik-adik yang ada di rumah penasaran sekali. Saya pengen nanya dulu deh sama adik Misha. Sayang sekarang kelas berapa sayang? 2. Oh kelas 2. 2 SMA? Oh bukan, kelas 2 apa? SD. Oh SD, kirain 2 SMA. Sayang, sekarang kegiatan di sekolah apa aja? Makan sayur. Iya. Di sekolah kegiatannya apa aja sayang? Olahraga. Belajar. Belajar, pantesan pinter banget. Karena tadi udah tampil ya sayang ya. Gimana tadi tampil? Deg-degan nggak? Enggak. Wih enggak, wih keren loh nggak deg-degan. Kalau Kareno udah tampil kayak gitu tuh udah deg-degan loh. Apa sih rahasianya biar nggak deg-degan kalau tampil tadi? Latihan ya? Oh latihan, ini guru pembimbingnya siapa sayang? Kak Dita. Oh Kak Dita, pantesan ya. Jadi pede, jadi nggak deg-degan. Ini sayang kenapa sih ikutan Jogja Broadcast Learning? Karena seru dan bisa tampil di TV. Oh karena seru, terus juga bisa tampil di TV ya. Memang seneng ya tampil di TV ya. Udah berapa kali tampil di TV sayang? 3. Wih 3 kali, luar biasa, keren loh. Cita-citanya pengen jadi apa sayang? Dokter gigi. Wah pengen jadi dokter gigi, dulu Karena juga pengen jadi dokter gigi. Tapi gara-gara males belajar ya, nggak kayak Misha yang belajarnya pintar, akhirnya nggak jadi deh dokter giginya ya. Kenapa suka atau cita-citanya pengen jadi dokter gigi? Biar ini ya, biar bisa ngobatin gigi teman-temannya yang berlubang-lubang gitu ya. Serem ya. Suka makan coklat? Suka? Nah, mungkin dari suka makan coklat, biar giginya nggak berlubang, akhirnya pengen jadi dokter gigi ya cita-citanya ya. Nah, serunya kayak apa sih sayang ikutan Jogja Broadcast Learning? Banyak temennya gitu ya? Oh, temennya ada berapa? Oh temennya 2, mungkin maksudnya 12, 20 gitu ya. Iya makasih sayang ya. Semoga teman-teman yang ada di rumah pengen kayak adik Misha ya. Yang pastinya prestasinya luar biasa. Pede untuk tampil di depan umum. Udah 3 kali tampil di TV. Cita-citanya luar biasa pengen jadi dokter gigi. Makasih sayang ya. Nah sekarang saya pengen ngobrol dulu nih sama beliau yang sangat luar biasa. Beliau adalah koordinator broadcasting. Bapak, ini untuk Jogja Broadcast Learning dari SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Ini sudah berapa lama Pak berdirinya? Untuk broadcasting sendiri Kak Rena dan pemirsa Jogja TV kita itu sudah tahun keempat ini. Tahun keempat, iya, bersama dengan Jogja Broadcast Learning di bawah arahan Kak Yuli, Kak Dita dan tim kita sudah memasuki tahun keempat. Luar biasa, Iya. Memasuki tahun keempat tapi berasa kayak udah 10 tahunan gitu ya. Alhamdulillah. Meskipun kemarin online Kak Rena, ya ada pandemi tapi kita tetap belajar. Ekskul tetap ada. Jadi tetap kita memakai fasilitas online, ekskul tetap ada dan alhamdulillah tetap bisa berjalan meskipun pandemi kemarin. Oh oke, baiklah. Kalau untuk saat ini Mbak, apakah masih tetap online atau kok memang sudah tatap muka? Kalau sekarang itu alhamdulillah pemirsa dan Kak Rena, jadi kita sudah pembelajaran secara offline termasuk broadcasting sudah kita 100% tatap muka dan tentu pembelajaran dengan protokol kesehatan. Kita tetap jalankan itu. Ketika pembelajaran itu ada di kelas dengan offline itu akan semakin memudahkan kita untuk melatih anak-anak memang. Benar sekali. Ya. Meskipun sudah tatap muka tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan ya Pak ya, karena tentunya biar adik-adik kita lebih nyaman lagi belajarnya. Nah untuk belajar online dengan offline selama ini apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak sih Pak? Kalau perbedaan pasti ada. Kalau perbedaan pasti ada, tetapi kita coba dengan walaupun kemarin pandemi
kita coba berinovasi meskipun tidak ketemu anak. Iya. Seperti adik Misha ini walaupun pandemi tetap dia ikut di rumah, dia belajar, tetap bisa tampil di televisi di Jogja TV. Nah, kalau secara offline itu lebih mudah karena anaknya tahu kita datang, anaknya bisa kita arahkan, passionnya di mana, kita Iya. bisa menentukan plottingnya juga enak gitu. Tapi secara prinsipil dengan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, Iya. Kak Rena tentunya, anak ini akan terbangun rasa jiwa percaya dirinya, Iya. ya misalnya public speakingnya, jadi biar tidak insecure juga nanti. Ya, Bener gitu loh, Pak. ya. Tadi Ade Misha itu katanya, nggak grogi loh, nggak deg-degan loh. Keren sekali. Beda kayak sama zaman saya kecil ya, Pak ya. Saya kecil aja kalau disuruh tampil aja kayaknya udah nangis. Ini adik kita keren sekali. Kadang kan Pak, kalau kemarin kita untuk pembelajaran online ya, seneng yang santai, iya nggak sih, sudah terbiasa online, jadi mau ikutan untuk tatap muka jadi kayak ada yang males atau apa. Nah ini semangat adik-adik gimana nih Pak? Apakah malah semakin semangatnya semakin bertambah ketika latihan tatap muka atau justru malah malas-malasan, enak online belajarnya seperti itu Pak? Kalau untuk anak-anak itu memang Kak Rena dan pemirsa itu lebih senang secara offline tentunya. Offline, oke. Ketemu teman, terus bisa pembelajarannya asik, menyenangkan, kemudian jadi pembelajarannya itu tidak membuat anak-anak itu memberatkan. Oh iya, Nah ini, benar sekali. jadi ekstrakurikuler yang dikemas dengan mengesankan, fun, menyenangkan kepada anak-anak, sehingga mereka merasa ekskul ini adalah ekskul yang menjembatani, tidak memberatkan mereka, tapi membuat mereka senang. Tentu Oke. semangatnya luar biasa. Iya Kak benar Rena. sekali, terlebih dengan guru-guru pembimbingnya yang tentunya membuat kelas itu akan lebih enjoy ya. Ya, lebih Biasanya dinamis, anak-anak kan enjoy. suka bosan atau mungkin ada anak-anak yang rasa bahwa aduh kelasnya kok killer banget ya, kayak horor seperti itu ya Pak ya. Tapi justru di sini adik-adik kita dibawa untuk bagaimana lebih enjoy lagi belajar bagaimana tentang Jogja Broadcast Learning seperti ini ya Pak ya. Nah tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ternyata dari guru pembimbing juga dari awal memang sudah tahu passion anaknya tuh di bidang yang mana, ada plotting-plottingnya. Nah ini untuk memplotting-plottingnya seperti apa sih Pak? Biasanya itu dari kita menyampaikan kepada pihak JBL Jogja Broadcast Learning, ada Kak Yuli, Kak Dita, ada anak-anak yang memiliki latar belakang backgroundnya, ada yang pinter nyanyi itu, ada yang pinter dia bercerita dari kecil misal. Iya. Nah, jadi Kak Dita, Kak Yuli dan tim itu tinggal mengembangkan. Nah, bagaimana yang belum mau untuk berbicara, masih punya rasa malu, kan ada pasti iya. itu. Didorong, dimotivasi, sehingga bisa tampil seperti hari ini itu. Wah, Ya, luar alhamdulillah, ya, biasa. seperti itu. Kalau untuk prestasinya sendiri nih Pak, adik-adik kita apa aja Pak? Alhamdulillah, anak-anak yang kemarin ikut broadcasting bisa mewarnai untuk prestasi di sekolah. Oh. Kak Rena. Iya. Ada yang ikut lomba seperti dai kecil di Musabakoh MTQ itu kemarin Iya. mendapat juara. Kemudian ada yang juga ikut semacam ada Dimas Diajeng kecil. Kalau di Sleman namanya Denok Role kemarin. Iya, Nah itu nanti juga akan tampil anak ini luar biasa sekali passionnya. Oke, keren Nyanyinya sekali. hebat, Iya. bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya hebat. Benar. Nah, dan tampilnya mungkin nanti bisa 11-12 dengan Kak Rena nanti. Wah, saya harap-harap cemas ini Bapak ya, karena bibit-bibit adik kita ini luar biasa loh Pak. Nah ini bagaimana kalau misalnya ada adik-adik kita yang ikut atau bergabung di Jogja Broadcasting Learning, tapi ternyata adik kita ini belum tahu passionnya apa, atau mungkin justru tidak memiliki latar belakang tentang broadcasting. Nah ini dari JBL sendiri gimana nih Pak? Apakah tetap memaksakan siswa-siswi tersebut untuk ayo ikutan, atau justru memberikan arahan untuk yuk pelan-pelan dibimbing seperti itu Pak? Metode yang digunakan adalah metode dengan training. Jadi pertama memang training dulu. Nah itu dipetakan itu. Oh Iya. ini anak masih malu-malu. Nah, Oh ini sudah punya bakat. Nah itu dipetakan dulu di awal pertemuan pertama kedua sebelum materi. Jadi setelah dipetakan itu biasanya pelatih
koordinasi dengan kita Iya, dari sekolah, itu akan mengetahui mana anak yang posisinya sebagai MC, presenter, mana yang nanti bisa sebagai pembicara, mana yang bisa untuk sebagai bintang tamu, guest star dan sebagainya. Itu nanti anak-anak bisa diposisikan seperti itu. Nah, kalau yang belum bisa pun, ada juga pasti itu. Oh iya, pasti ada juga. Nah, itu dibimbing. Memang ada treatmentnya. Treatmentnya Nah, ini ada. yang punya JBL, Kak Yuli dan Kak Dita. Nanti saya minta bocoran juga. Oh. Ada treatmentnya kan Ada di lapangan treatmentnya itu ya? ada treatmentnya sendiri. Oh, oke. Sehingga anak-anak bisa semuanya nanti goalnya bisa lancar, bisa di public speakingnya bisa maksimal. Iya, benar sekali. Karena tentunya public speaking pun juga tidak hanya kita gunakan untuk tampil saja ya Pak ya. Karena tentunya dengan sehari-hari kita mungkin ngobrol dengan orang tua atau dengan teman atau dengan mungkin kepala sekolah gitu kan. Atau mungkin juga adik-adik kita mempromosikan sekolahnya ya kan untuk teman-temannya, saudaranya, itu perlu yang namanya public speaking ya Pak ya. Nah, untuk adik-adik yang pengen bergabung nih Pak, gimana caranya? Apakah tapi memang harus ya siswa-siswi dari SD Islam Al-Azhar 31 ya? Iya, itu memang khusus intern untuk kita. Jadi Kak Rena, kita di awal semester itu biasanya adakan penjaringan. Kita lewat Google Form, kita sampaikan kepada wali murid. Jadi ketika wali murid itu menghendaki untuk mengikutkan anaknya atau anaknya ingin ikut, bisa untuk nanti menghubungi kami atau nanti bisa untuk mengisi Google Form yang biasanya memang di awal. Oh, di Karena awal. tiap semester itu pembelajarannya. Oh, oke. Ini biasanya yang boleh bergabung kelas berapa aja nih Pak? Ini semuanya, kelas semuanya. 1 sampai kelas 6. Oh, itu boleh kelas 1 bergabung. sampai 6. Iya. Meskipun kelas 6 juga mempersiapkan ujian, tapi tetap Iya. boleh ya Pak ya? Kita batasi sampai semester 1 saja. Oh, sampai semester 1 saja. Takutnya nanti jadi fokusnya terpecah ya Pak, seperti itu ya. Untuk YouTube sudah adakah Pak? YouTube di SD Untuk Islam adik-adik Al-Azhar kita? sudah ada, Instagram sudah ada? medsos Oh, ya. oke. Semuanya kita lengkap. Kita Oke. lengkap, jadi semua anak-anak itu harapannya nanti bisa mewarnai di konten-kontennya Al-Azhar di dunia maya. Termasuk nanti anak-anak juga bisa menjadi semacam event organizer ya. Jadi di sekolah ketika ada wisuda, ada Hirusana, anak-anak juga sering kita libatkan. Wah, luar biasa. Jadi mereka terjun langsung, meskipun harus kita dampingi tidak masalah. Tapi anak-anak sudah berani untuk tampil bersama bapak ibu gurunya. Bahkan mungkin mereka lebih baik. Justru bapak ibu guru-gurunya yang lebih malu daripada siswa-siswinya ya Pak ya. Dan pastinya juga untuk Jogja Broadcast Learning SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta ini tetap boleh dibilang mengikuti zaman ya kan, melek teknologi juga ya kan, karena sekarang serba teknologi, sudah ada YouTube-nya juga di mana adik-adik kita tidak hanya belajar, tidak tampil di TV saja, tetapi adik-adik kita ini juga tampil di apa ya, boleh dibilang wadah mereka sendiri ya Pak ya, YouTube-nya. Baik, terima kasih Bapak, mohon maaf ya waktunya sudah habis. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ke Bapak ya. Sama-sama, enggak apa-apa Mbak Rena. Oke. Sukses selalu ya. Baik, terima kasih juga buat adik kita yang sangat luar biasa, Adik Misha, makasih sayang. Sama-sama. Cantik sekali. Baik pemirsa Jogja TV, jangan kemana-mana ya, karena pastinya nanti kita akan melihat penampilan-penampilan adik-adik kita lagi. Tentunya tetap di Ceria Anak, ceria banget.
pencipta, mahakarya alam semesta, lukisan yang terindah. Di situ hatiku berlabuh, ia bernama Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempatku berpijak di bangku Ibu Pertiwi. Karunia ini nikmat Tuhan takkan berdusta. Lukisan Indonesia. Anugerah nirwana semua ada di sana. Tuhan menitipkan karyanya untuk dicinta Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempatku berpijak di bangku Ibu Pertiwi. Karunia ini nikmat Tuhan takkan berdusta. Lukisan Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempatku berpijak di bangku Ibu Pertiwi. Karunia ini nikmat Tuhan takkan berdusta. Lukisan Indonesia. Lukisan Indonesia. Yeay, keren sekali suaranya. Wow, mantap ya. Dari adik kita yaitu Raden Ayu Nadine RH. Dan tentunya tidak cuman suaranya aja yang bagus, tapi pastinya adik kita yang satu ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa, yaitu juara 2 Deno Tole Sleman. Wih, keren banget. Ini juga pasti gemblengan dari guru pembimbing ya dari Jogja Broadcast Learning SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Yang jelas untuk adik-adik jangan kemana-mana ya, karena Kak Reina di studio sudah ditemani dengan adik kita yang satu ini yang tentunya prestasinya sangat luar biasa sekali. Udah dikenal di mana-mana. Kalau nonton YouTube pasti udah kenal sama adik kita, yaitu ada adik Dinar Kirana. Halo. Tuh, gini aja dia. Hai, apa kabar sayang?
Alhamdulillah sehat. Gimana nggak gemes ya? Kayak gini, ih lucu banget. Sekarang kelas berapa sayang? Kelas 2 SD. Nah tentunya tidak hanya dengan adik Dinar saja, Kak Reina juga sudah hadir, yaitu Ibu Norma Widayati STP. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Kakak. Sehat. Sehat Kak Rena. Oke, Wakil Kepala Sekolahnya aja seperti ini, pantesan murid-muridnya juga semangat ya Bu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, alhamdulillah juga, dan bisa hadir di sini ya Ibu ya, bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah, karena tentunya teman-teman yang ada di rumah juga penasaran sekali Ibu tentang sekolah SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Nah sebelum saya ke Ibu, saya pengen ngobrol dulu dengan Ade Dinar. Nah ini sekarang udah kelas berapa tadi sayang? Kelas 2. Kelas 2 tapi udah pede banget ya. Kelas 2 tapi fansnya udah banyak banget, karena Ade Dinar ini YouTuber ya kan, kontennya lucu-lucu karena kolaborasi sama Mama juga ya? Iya. Oh, kayaknya Mama nggak mau kalah nih ya. Nah sayang, ini awal mulanya nih kok akhirnya pengen menjadi YouTuber, nih gimana ceritanya? Awalnya tuh cuman bikin video, tapi kok rame gitu, banyak yang nonton. Akhirnya bikin video lagi. Awal mula bikin video apa sayang? Renang bareng temen-temen. Wih, renang bareng teman-teman, keren ya, idenya kreatif sekali. Nah pastinya juga selalu didampingin sama Mama. Nah biasanya kalau bikin konten nih, idenya dari Dinar sendiri atau memang ada ide masukan-masukan dari Mama gitu? Biasanya sih Mama juga ada ide, Tim juga ada ide, aku juga ada ide, semua ada ide. Wih, kelas 2 SD tapi idenya udah kreatif banget ya. Terus gimana sekarang rasanya akhirnya udah punya banyak fans? Terus subscribernya ada berapa sayang? 400.000. 400.000 loh subscribernya, keren sekali. Karena bikin YouTube aja cuma satu aja ya yang udah subscribe, itu aja Karena paksa ya 400.000. Nah biasanya konten-konten apa sih yang Dinar bikin gitu? Biasanya sih daily gitu, atau pas aku lagi dance atau apa gitu. Lagi dance, yang pasti juga bisa memberikan ilmu juga buat teman-teman yang nonton ya. Iya. Iya kan, segala hal positif, karena Karina juga sempat nonton nih YouTube-nya Dinar, lucu-lucu semua. Kayak pas banget ya kan, membuat adik-adik kita juga semangat, jadi pengen kayak Dinar deh, prestasinya juga banyak ya kan. Terus juga menjadi bagian dari Jogja Broadcast Learning. Kalau Karina boleh tanya nih, kenapa pengen gabung di Jogja Broadcast Learning? Soalnya aku pengen masuk TV pertama, habis itu biar kalau pas main YouTube kita tuh tambah pinter ngomongnya. Mantep. Iya ya, karena kalau jadi YouTuber tuh memang harus pinter ngomong ya. Iya. Susah nggak sih sebenarnya jadi YouTuber? Kalau susahnya tuh enggak, tergantung gitu, bisa ngomong nggak gitu. Ah gitu. Nah ini guru pembimbingnya siapa sayang? Mama. Oh Mama, wih Mama nih jago. Jangan-jangan Mama dulu MC ya, Maya presenter juga ya Mama ya. Nah kalau di Jogja Broadcast Learning, guru pembimbingnya siapa sayang? Kak Dita. Oh Kak Dita, sama Kak Dita udah diajarin apa aja sayang? Kayak alat-alatnya gitu, sama biar kalau ngomongnya keras tuh tegak gitu. Oke, biar lebih pede lagi. Seperti itu ya. Ini mah tinggal dipoles saja udah jadi nih Dinar ya, keren banget. Nah ini rencana nih dalam waktu dekat mau bikin konten apa sayang? Apa ya? Apa yo? Sumpah Pemuda mungkin? Iya, mungkin Sumpah Pemuda gitu. Atau sama Mama gitu mau jadi paskibra gitu. Bisa jadi kan? jadi anak sekolah. Jadi anak sekolah, jadi Mama nanti harus pakai seragam gitu. Iya, udah jadi seragamnya. Wih, mantep. Ini nih sudah kelihatan kan adik-adik ya, kalau memang gemblengannya dari Jogja Broadcast Learning
sudah jadi seperti ini. Saya langsung pengen ke Ibu dulu, Wakil Kepala Sekolah dari SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Ibu, ini sebelum nanti kita lebih lanjut lagi mengetahui tentang SD unggulan kita ini ya. Menurut Ibu gimana nih komentarnya tentang Dinar nih ya, sekarang udah jadi YouTuber, karena pastinya kan boleh dibilang udah banyak fansnya, otomatis juga udah tahu, wah Dinar sekolahnya di sini nih SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Gimana Ibu perasaannya? Iya, kami dari pihak sekolah sangat bangga dengan Kak Dinar ini, Masya Allah. Karena Kak Dinar ini kan YouTuber yang luar biasa ya, sangat aktif. Kemudian mamanya juga ini sudah tergabung dengan Jamiah juga, sangat aktif sekali mendukung program-program sekolah. Insya Allah nanti mudah-mudahan Kak Dinar bisa semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk anak-anak. Termasuk anak saya itu ngefans banget sama Kak Dinar nih. Banget. Nah ini Ibu, kalau yang pengen tahu nih tentang SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, ini ada di mana sih Bu? Ini Kak, jadi SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta itu berada di Jalan Pajajaran, Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Berhadapan sih dengan asrama haji, kemudian tidak jauh dari Monumen Jogja Kembali Kak. Benar-benar jadi pusat kota sangat Jogja strategis ya? insya Allah, dari mana-mana dekat ya. Nah ini untuk saat ini berapa jumlah siswa atau siswinya Ibu? Sekarang ada 720 Kak, Wow. kelas 1 sampai kelas 6. 6. Jadi kelas 1 sampai kelas 4 itu ada 4 paralel, masing-masing kelas 5 dan 6 ada 5 paralel. Oke, baik. Nah ini untuk program-program unggulannya nih, apa aja Ibu? Insya Allah kami ada banyak program unggulan Kak. Iya. Jadi misalnya yang pertama itu ada pembinaan anak berbakat. Nggih. Jadi selain program ekstrakurikuler juga ada program anak berbakat. Program anak berbakat ini anak-anak yang mempunyai bakat-bakat tertentu di bidang seni, bidang olahraga dan akademik itu nanti akan mendapat bimbingan khusus dari guru-guru. Benar Seperti sekali, itu. iya. Kemudian anak-anak PAB ini siap untuk ikut lomba Kak. Siap ikut lomba. Wah. Tingkat nasional, tingkat internasional bahkan seperti Iya. itu. Kemudian ada juga program tahfiz Kak. Jadi kelas kami itu ada 2 macam, yaitu kelas reguler sama kelas tahfiz. Untuk kelas tahfiz untuk saat ini baru di kelas 1 sampai kelas 4. Oh, kelas 1 sampai kelas 4. Itu anak-anak akan diharapkan akan lulus dengan hafalan tahfiz yang jauh lebih banyak. Kalau yang kelas reguler itu minimal hafal juz 30, kemudian khatam Al-Quran. Nah, tapi kalau yang kelas tahfiz itu bisa lebih banyak. Bahkan tahun kemarin tembus sampai 7 juz. Wah, luar biasa. Dalam 6 tahun. Iya. Dalam 6 tahun, keren sekali. Nah, tentunya untuk tadi Bu udah nyampaikan buat tentang program unggulannya adalah untuk adik-adik kita yang memiliki bakat ya. Salah satunya adalah adik kita tadi yang nyanyi ya Bu ya, juara 2 untuk Denok dan Tole. Iya kan Bu ya. Nah, ini gimana nih dari Ibu sendiri menanggapi hal tersebut? Jadi alhamdulillah kami itu berkomitmen untuk menyalurkan minat dan bakat anak-anak itu di wadah-wadah tertentu. Nah, termasuk kemarin ketika ada lomba Denok dan Tole itu kami sudah pemetaan dari anak-anak siapa yang memiliki bakat untuk tampil di depan publik, di depan orang banyak. Kemudian yang bahasa Jawanya itu keren. Seperti itu alhamdulillah kemarin kami mengirim 2 anak termasuk Kak Nadine tadi. Kak Nadine itu dan Kak Kilian itu Denok dan Tole, kemudian Kak Rafa itu lomba geguritan. Jadi mereka semuanya menang semua juara 2. Luar biasa, alhamdulillah. Dan pastinya juga ini adalah siswa-siswi dari Jogja Broadcast Learning ya Ibu ya. Baik Ibu, waktu kita sudah
habis nih ya Bu. Sebenarnya masih banyak yang ingin Rena tanyakan lagi ke Ibu ya. Nanti lain waktu kita mungkin bisa ketemu lagi. Terima kasih sayang buat Dina. Sama-sama. Sukses buat YouTube-nya. Iya, semoga konten-kontennya selalu bermanfaat dan selalu memberikan energi positif ya buat teman-teman ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Kak Rena, Masya Allah. Iya, baik pemirsa jangan kemana-mana ya, karena tentunya nanti masih akan ada banyak sekali penampilan-penampilan spesial dari Jogja Broadcast Learning dari SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ceria Anak, ceria banget. Is no freedom over my shoulders. I see a clearer view. All for my family reason I'm waiting everything to lose. Shall I ask myself in water where the warrior will do? Tell me underneath my armor, I brave and true, and the loyal brave and true. Losing is easy, winning takes bravery. I'm a tiger's fool, and in the open, no one to save me. The kinds of whisper are cruel. Shall I ask myself in water where the warrior will do? Tell me underneath my armor, and the loyal brave and true, and the loyal brave and true. Call is the morning, war is the dream, chasing the answer until I can sleep. Will I be stronger or will I be weak when you're not with me? Who am I without my armor, standing in my father's shoes? All I know is that it's harder to be loyal, brave, and true. Keren sekali adik kita Raden Ayu Nadine RH ya. Dan tentunya masih di Ceria Anak, ceria banget kalau kita tadi melihat penampilan dari adik kita Nadine. Wow, benar-benar menjiwai lagunya. Karena pastinya dibutuhkan yang namanya state egg ya. Nah itu pastinya banyak banget diajarkan di Jogja Broadcast Learning. Gimana caranya kita membawakan lagu, bagaimana cara gesture kita ketika membawakan lagu sesuai dengan liriknya. Tentunya saat ini Reina akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu siswi dari Jogja Broadcast Learning. Ini sudah ada adik kita Naura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang sayang. Apa kabarnya? Baik. Baik. Tidak hanya adik Naura saja, tapi saya juga akan ngobrol lagi dengan Ibu Norma Widayati STP selaku Wakil Kepala Sekolah SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Ibu, kita ngobrol lagi ya Bu ya. Siap-siap Mbak. Karena tadi sudah menyampaikan, Rena juga bilang, wah waktunya kurang nih. Alhamdulillah dikasih waktu lagi ya Bu ya. Tentunya
untuk adik-adik kita yang dari rumah dan juga pemirsa setia Jogja TV pengen tahu lebih lanjut tentang SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta lebih mantap lagi ya Bu ya. Saya ingin ke Adik Naura lagi. Naura, sekarang kelas berapa sayang? Kelas 3. Kelas 3. Selain sekolah, kegiatannya apa sayang? Nonton YouTube-nya Dinar mungkin? Atau ini, iya nonton YouTube-nya Dinar? Iya. Oke baiklah, nah ini di sekolah ikut ekstrakurikuler apa sayang? Broadcasting sama Tafid. Oh broadcasting juga ya, sayang udah berapa lama ikutan Jogja Broadcast Learning? Baru sekali ini. Baru sekali, tapi gimana rasanya sekali ikut di Jogja Broadcast Learning? Seru. Seru ya, terus guru pembimbingnya siapa? Kak Zuli. Oh Kak Zuli. Kak Zuli kok ngajar gimana? Galak nggak? Galak nggak? Enggak. Oh enggak. Tadi sayang tampil apa? Membawakan apa tadi? Tadi membawakan presenter. Oh presenter ya. Tadi membawakan tentang gerakan untuk gemar makan sayur ya sayang ya. Sayang suka makan sayur nggak? Suka. Oh suka. Suka jajan nggak? Suka. Oh suka juga. Di sekolah boleh jajan? Boleh. Oh boleh. Beda ya sama Karena kadang nggak boleh jajan dulu. Tapi mama suka bawain bekal nggak sayang kalau ke sekolah? Suka. Suka. Biasanya dibawain bekal apa? Sayur sama nasi. Wih, sayur sama nasi, berarti pas sekali ya. Tadi yang usah disampaikan sama adik kita, sama teman-temannya tadi tentang gerakan makan sayur ya. Memang nggak cuman siswa-siswinya aja yang gemar makan sayur, tetapi juga guru-gurunya dan orang tua bawain bekal sayur ya sayang ya. Sayang cita-citanya pengen jadi apa? Guru. Oh, pengen jadi guru, sungguh mulia sekali cita-citanya. Luar biasa, siapa tahu nanti pengen jadi guru di Jogja Broadcast Learning ya? Kayak Kak Zuli dan juga Kak Dita ya? Wih, mantap sekali. Nah, Ibu Norma, ini kan kita sudah melihat bahwa adik kita Naura baru pertama kali bergabung di Jogja Broadcast Learning, tapi benar-benar sudah berani tampil ya Bu ya bersama dengan teman-temannya. Nah, ini apakah memang gemblengan dari awal nih akhirnya membuat adik-adik kita tuh memang harus gimana caranya pede seperti itu ya Bu ya? Iya, jadi kami memang istilahnya kerjasama dengan kakak-kakak seperti Kak Dita dan Kak Zuli yang sudah sangat berpengalaman di dunia broadcasting, sehingga anak-anak kami yang punya minat tapi mungkin belum mampu, belum pede itu punya bekal, untuk tampil di depan TV dan sebagainya. Alhamdulillah anak-anak itu sangat semangat Kak untuk bisa tampil di Jogja TV ini, Masya Allah latihannya luar biasa mereka. Iya, terlebih lagi mungkin melihat teman-temannya tampil, kok pede ya, tampil kok seru ya, kok bisa masuk TV. Nah ini menjadi daya tarik tersendiri untuk siswa-siswi yang lain yang mungkin belum bergabung di Jogja Broadcast Learning. Akhirnya pengen ikutan seperti itu. Nah selain Jogja Broadcast Learning nih Bu, ekstrakurikulernya apa aja Bu di SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta? Ini Kak Rena, ada 18 ekskul Wow, di SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta yang bisa diikuti anak-anak. Jadi ada 3 macam, yaitu terkait dengan seni, terkait dengan olahraga, terkait dengan agama, dan terkait dengan akademik. Ada 18 itu antara lain selain Jogja Broadcast Learning ya, itu ada berkuda, kemudian memanah, renang. Ada berkuda juga? Iya. Wow, gitu. Zaman sekarang sekolahnya keren-keren ya Bu ya. Ada berenang, kemudian melukis, menari, Science Club, English Club, KIR, kemudian English Club, macam-macam ya, Tafis dan sebagainya. Oh oke. Nah ini pasti kan ekstrakurikulernya benar-benar menarik semua ya Bu ya. Ini untuk satu siswi ini boleh satu saja mengambil ekstrakurikuler ataukah mereka ini boleh mengambil lebih dari satu? Iya, boleh lebih dari satu, maksimal 3 Kak. Yang penting tidak tabrakan jadwalnya, Tapi memang untuk yang kelas tahfiz itu 1, karena kan memang mereka sudah full day. Jadi pulangnya lebih sore, jadi hanya 1. Tapi alhamdulillah anak-anak kelas tahfiz pun semangat untuk ikut ekskul. Iya
Iya loh. Wah, kalau saya itu ada, saya pasti ikutnya berkuda, berenang, memanah ya. Kalau ada ekskul makan itu saya mungkin ikut ya Bu ya, tapi nggak ada ya Ibu ya. Luar biasa sekali. Nah, ini untuk yang pengen bergabung nih ya Bu ya di SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Pastinya juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang lagi nonton tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, banyak hal yang tertarik banget untuk menyekolahkan putra-putrinya di SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Bagaimana Bu caranya? Oh iya, untuk ayah bunda yang Iya. tertarik untuk ke SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta bisa mengakses di websitenya Iya. Al Azhar Yogyakarta. Di sana nanti ada jenjang memang dari TK sampai SMA Kak. Oh, TK sampai Dan SMA. ada informasi untuk penjaringan murid baru. Oke. Jadi sudah ada penjaringan murid baru di SD Islam Al Azhar 31 Oh, Yogyakarta. sudah berlangsung ini Bu? Jadi nanti monggo kalau mau tanya-tanya bisa lewat website atau bisa telepon atau bisa ngakses Instagram dan sebagainya. Iya, Insya dan- Allah tim kami siap. Iya, dan pastinya juga ada seleksi ya Bu ya, karena tidak dipungkiri bahwa banyak sekali orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Antriannya banyak ya Bu ya, ini yang bikin kita menjadi wah ini harus cepet-cepet gitu ya untuk mendaftar. Untuk seleksinya apa aja Bu biasanya? Sebenarnya bukan seleksi, tapi namanya mungkin kami observasi, Observasi, ya Kak. oke. Jadi ada observasi itu tujuannya untuk memetakan anak-anak. Nanti yang ini belum lancar calistungnya, Iya. berarti nanti treatmentnya seperti apa, gurunya seperti itu. Jadi observasinya itu terkait dengan calistung, Iya. kemudian agama, Iya. kemudian ada motorik kasar, Oh, ada motorik motorik kasar, motorik kasar. halus. Jadi misalnya Iya. anak-anak nanti berjalan di papan titian, kemudian mungkin lompat Iya. seperti itu. Kemudian kalau agama ya paling cuma ditanya simpel aja misalnya kalau sholat itu apa yang dipakai seperti Iya, itu. atau mungkin Kemudian doa sebelum hafalan, makan, seperti itu ya Bu ya. Betul Kak. Oh iya, baik. Ya Ibu, waktunya sudah hampir habis Ibu. Tentunya ada yang disampaikan untuk adik-adik kita dan juga pemirsa setia Jogja TV yang saat ini sedang menonton. Ibu monggo silahkan. Terima kasih. Monggo ayah bunda, kakak, adik semuanya yang ingin kenal lagi dengan SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta bisa langsung datang ke sekolah kami untuk mungkin tanya-tanya atau mungkin kalau pengen tahu bisa di YouTube-nya Iya. SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Di Instagram juga ada sama namanya, kemudian di websitenya Iya. Al Azhar Yogyakarta. Baik, sekali lagi jangan lupa untuk pemirsa Jogja TV yang ingin mungkin langsung datang ke SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Ini ada di Jalan Pajajaran nomor 35A. RW Jalan Pogunglor nomor 21 Pogunglor, Sinduadi, Melati Sleman, Yogyakarta. Kalau pengen telepon juga boleh di 02748722329. Terima kasih Ibu, tentunya sudah menyempatkan waktu Sama-sama, untuk bisa Kak. hadir di studio Jogja TV. Terima kasih juga banyak sekali informasi menarik dan juga bermanfaat tentunya. Terima kasih sayang. Ya sama-sama. Wah, oke, baiklah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ceria Anak, ceria banget. Adik-adik dan juga pemirsa setia Jogja TV, tentunya kita sudah di penghujung acara dan tadi kita sudah saksikan bersama banyak sekali bakat-bakat yang luar biasa dari adik-adik kita Jogja Broadcast Learning SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Dan tentunya waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk yang sudah setia menemani juga. Terima kasih untuk seluruh tim yang bertugas. Karina Arum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Dadah.